Halo kawan, ingatkah kalian waktu apakah ini? Ini adalah waktunya katekismus. Kita akan belajar semakin mendalam tentang pengenalan akan firman Tuhan ya. Hari ini waktunya kita akan membahas pertanyaan 4. Tapi seperti biasanya kita akan mengulang dahulu pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Apakah satu-satunya pengharapan kita dalam kehidupan dan kematian? Bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi tubuh dan jiwa kita dalam kehidupan dan kematian adalah milik Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. What is our only hope in life and death? That we are not our own but belong to God. Lalu pertanyaan nomor 2, what is God? God is the creator of everyone and everything. Apakah Allah itu? Allah adalah pencipta dan pemelihara semua orang dan segala sesuatu. Pertanyaan 3 adalah, ada berapa pribadi dalam satu Allah? Ada 3 pribadi dalam satu Allah yang benar dan hidup. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya sama dalam hakikat dan setara dalam kuasa dan kemuliaan. In English, how many persons are there in God? There are 3 persons in one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nah, pertanyaan keempat yaitu, bagaimana dan mengapa Allah menciptakan kita? Jawabannya adalah, Allah menciptakan kita, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya untuk mengenal, mengasihi, hidup bersama dan memuliakannya. Dan sungguh benar bahwa kita yang diciptakan oleh Allah harus hidup bagi kemuliaannya. In English, question 4 is, how and why did God create us? God created us male and female in His own image to glorify Him. Dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan, male and female, diciptakannya mereka. Apakah artinya kita diciptakan menurut gambarnya, teman-teman? Adakah yang tahu? Itu artinya Tuhan Allah membuat kita mirip dengan Dia dalam beberapa hal. Jadi Tuhan membuat kita dengan personality atau karakter Kristus, sehingga kita bisa mengetahui dan mencintai Dia seperti Dia mengasihi dan mengenal kita. Tidak ada benda lain yang Tuhan ciptakan seperti manusia, hanya kita manusia. Nah, apakah tikus diciptakan serupa dengan gambar Tuhan? Tentu tidak. Hanya manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Jadi, pertanyaan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, boys and girls. Ada hal-hal spesial yang dimiliki oleh perempuan, dan juga ada hal-hal spesial yang dimiliki oleh laki-laki. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk di antara laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan kita masing-masing indah dan berharga, dan kita harus hidup untuk memuliakan Dia. Mari kita saksikan video berikut ini. I am a male. I am a female. I'm a male. I am a female. I'm a female. Nah, sekarang Mr. Pinggo mau dengar suara yang laki-laki. Hayo, yang laki-laki. Sama-sama bilang laki-laki ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, sekarang yang perempuan. Siapa yang perempuan di sini angkat tangan? Nah, sekarang Mr. Pinggo mau denger ya suaranya. 1, 2, 3. Wah, laki-laki dan perempuan. Kita semuanya mungkin berbeda, tapi kita semua spesial. Nah, para girls,
Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan membuat kesalahan dengan menciptakan kalian sebagai perempuan. Dan boys, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan seharusnya menciptakan kalian sebagai perempuan. Tuhan tahu persis kenapa kalian diciptakan sebagaimana adanya. Ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Jadi, sesuai dengan pertanyaan 4, bagaimana dan mengapa Allah menciptakan kita? Jawabannya adalah Allah menciptakan kita, laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya, untuk mengenal, mengasihi, hidup bersama, dan memuliakannya. Dan sungguh benar bahwa kita yang diciptakan oleh Allah harus hidup bagi kemuliaannya. In English, question 4 is, how and why did God create us? God created us male and female in His own image to glorify Him. Ya, very good. Oke, thank you everyone. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Bye.